Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Siswa-siswi kelas 10. Hari ini di semester genap kita mencoba untuk belajar kembali ya di semester genap ini ya. Mudah-mudahan kalian tetap semangat mengikuti kegiatan pembelajaran walaupun kita dengan menggunakan metode daring. Anak-anak sekalian, di semester genap ini Ibu akan menyajikan beberapa KD. Hanya hari ini bukan mencoba menjelaskan satu KD atau materi tentang konsep integrasi bangsa dalam Kebinekatunggalaan. Ibu harap kalian bisa menyimak dengan baik materi pembelajaran yang akan Ibu jelaskan saat ini. Nah, di sini kalian nanti diharapkan dapat menjelaskan hakikat Bhinneka Tunggal Ika, kemudian dapat menjelaskan tentang prinsip-prinsip keberagaman yang ada di negara ini, mampu menjelaskan pula tentang integrasi nasional dan Kebinekatunggalaan. Berikut Ibu akan sampaikan slide materi yang akan dibahas bersama. Ya, ini materinya ya. Nah, materi tentang konsep integrasi bangsa dalam kebinekaan. Nah, di sini tujuan pembelajaran ini adalah kalian diharapkan mampu menjelaskan hakikat Bhinneka Tunggal Ika, kemudian mampu menyebutkan contoh keragaman yang ada di negara ini, kemudian mampu menjelaskan pentingnya integrasi bangsa dan keragaman di Indonesia, dan mampu menjelaskan apa itu pengertian integrasi nasional, kemudian menjelaskan faktor-faktor pembentuk adanya integrasi bangsa ini, ya, karena menjelaskan upaya membentuk dan mempertahankan integrasi bangsa, ya. Kemudian KD khusus pada bab 5 ini adalah tentang menganalisis faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian 4.5 menyaji hasil analisis tentang faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Anak-anak sekalian, materi tentang konsep integrasi bangsa dalam Kebinekatunggalaan ini kalian amati, lihat dalam gambar. Indonesia sangat luar biasa, terdiri dari ribuan kepulauan, ya, sehingga sangat luar biasa aneka ragam budaya, bangsa, bahasa, suku, ras, dan agama menjadi ciri khas kekayaan bangsa ini. Apabila dikatakan kekayaan ini adalah anugerah yang Allah berikan pada kita dan wajib kita syukuri. Jadi keragaman dan perbedaan itu tidak untuk menjadi pemecah, tapi justru keragaman itu akan menjadi suatu kekuatan bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang sangat luar biasa walaupun beraneka ragam tetapi memiliki satu kekuatan yaitu sebagai bangsa Indonesia. Nah, anak-anak sekalian, hakikat Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia sebagai bangsa yang multi etnik mempunyai satu kesatuan yang utuh, ya. Kita mengenal bahwa bangsa Indonesia memiliki moto, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dan moto inilah yang akan mendorong terjadinya perdamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ya. Nah, adanya moto semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu ada sejarahnya, ya. Nah, ini lahir karena adanya keanekaragaman budaya, bahasa, daerah, ras, suku bangsa, dan agama. Nah, sehingga secara histori, bahwa Bhinneka Tunggal Ika ini adalah rangkaian dari adanya Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928. Ya, nanti di situ ada satu bangsa, satu bahasa, ya. Nah, di situ nanti dalam Sumpah Pemuda kalian bisa analisis kembali bahwa adanya kesepakatan dari para pemuda Indonesia bahwa kita dari keanekaragaman tersebut disepakati satu tujuan, yaitu sebagai satu bangsa dan bahasa, yaitu bangsa dan bahasa Indonesia. Nah, anak-anak sekalian, Sumpah Pemuda ini adalah ide kebangsaan yang sangat bulat, ya, untuk menghantarkan Indonesia pada satu kesatuan sehingga kita dapat merdeka.
ya, Indonesia dapat merdeka itu karena dilatar belakangi adanya kekuatan untuk bersatu dalam ikrar Sumpah Pemudanya. Kita ingat ketika Soekarno memerdekakan bangsa ini, ya, dibutuhkan satu kesatuan, ya, yang mengemuka bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI ini sebagai dasar negara kesatuan di konstitusi negara Indonesia. Nah, anak sekalian, fungsi Bhinneka Tunggal Ika ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah satu, untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku, ras, dan agama. Nah, diharapkan fungsi Bhinneka Tunggal Ika ini akan mampu menghambat terjadi konflik yang didasari atas kepentingan pribadi atau kelompok. Jadi jangan sampai perbedaan suku, agama, ras, bangsa, dan bangsa itu menjadi pemicu terjadinya konflik, tetapi justru untuk menguatkan bangsa dan negara Indonesia ini. Nah, kekuatan fungsi dari Bhinneka Tunggal Ika ini satu yang lain adalah harus memiliki tujuan yang sama, bahwa kita harus satu, yaitu untuk mempertahankan kesatuan bangsa ini. Ya. Jadi anak-anak sekalian, slogan Bhinneka Tunggal Ika tidak semata-mata muncul dalam lisan, tapi harus betul-betul dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, apabila kalian temukan ada tetangga, saudara, ataukah teman-teman ya dari daerah atau dari kota yang berbeda, ya, dengan bahasa ciri khas fisik yang berbeda, apakah itu ada yang matanya sipit, warna kulitnya sawo matang, atau putih, atau hitam, itu adalah keanekaragaman yang ada secara di negara bangsa Indonesia ini dengan adat istiadat dan kebudayaan. Dan itu adalah sumber kekayaan Indonesia yang sangat luar biasa. Nah, fungsi Bhinneka Tunggal Ika yang lain juga adalah kita harus mampu mewujudkan cita-cita luhur bangsa secara bersama. Cita-cita luhur bangsa ini harus kita laksanakan secara bersama, yaitu bahwa kita menjadikan kekayaan keanekaragaman bangsa ini untuk mencapai cita-cita luhur, persatuan, kesejahteraan, mewujudkan masyarakat madani. Apa itu masyarakat madani? Masyarakat madani adalah masyarakat yang berubah, yang tadinya mungkin masing-masing karena sukunya, tapi kemudian berubah menjadi bersatu, ya, di bawah kekuatan sebagai bangsa negara Indonesia. Utama yang lain adalah mewujudkan perdamaian di Indonesia. Sekalian, otomatis apabila kita mampu mewujudkan di dalam negara Indonesia, otomatis kita pun mampu mendamaikan keadaan yang ada di seluruh bangsa ini. Kalau bangsa Indonesia damai, otomatis negara-negara lain pun akan terbawa damai. Ya. Sekalian, apa sih yang menyebabkan lunturnya Bhinneka Tunggal Ika? Yaitu adanya diskriminasi. Nah, karena itu dalam kehidupan sehari-hari kalian sebagai pelajar, ya, tidak boleh tuh yang namanya melakukan diskriminasi. Oh, ini orang Aceh, ini orang Irian, kemudian kita mendiskriminasikan mereka atau menjauhi mereka, itu salah. Makanya kalau misalnya sekarang kita mengenal ada istilah membuli, nah itu membuli itu udah luar biasa bahaya, ya. Nah, membuli itu adalah ciri khas dari lunturnya nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, ya. Salah satunya, jadi kalian harus menyamakan, ya. Dia tidak ada orang-orang yang didiskriminasikan, apakah dia dengan kelemahan-kelemahan tertentu. Itu dilarang dalam agama pun dilarang dalam berbangsa dan bernegara. Ya. Nah, penyebab lunturnya Bhinneka Tunggal Ika itu adalah satunya diskriminasi, kemudian konflik. Konflik itu bisa jadi terjadi antara daerah atau antara gang atau misalnya antara kampung dengan kampung yang lain. Anak sekalian, dalam bangsa negara ini saja kita harus bersatu dari setiap pulau, provinsi, suku, bangsa, adat, dan yang lain. Apalagi yang tingkatnya lebih kecil, bersama satu RT, satu RW, satu kampung, satu lurah, apalagi itu harus lebih bersatu, ya, karena kita kekuatan itu akan muncul, kekuatan persatuan itu akan muncul dimulai dari yang kecil-kecil terlebih dahulu. Nah, kalau kalian dapati ada orang-orang yang apa istilahnya tawuran antar kampung, ya, atau tawuran antar anak sekolah, nah itu adalah penyebab lunturnya nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Hal-hal kecil tersebut justru harus kita kuatkan. Hal kecil itu apa? Saling menghargai, ya, kemudian saling bekerja sama, mandiri dan bertanggung jawab, kemudian memberikan apresiasi, menyelesaikan segala masalah dengan musyawarah, itu adalah bagian lain agar kita tetap tertanam nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sikap egoisme itu pun masuk ke dalam hal yang bisa menyebabkan lunturnya Bhinneka Tunggal Ika.
Baik anak sekalian, coba kalian lihat. Nah, di sini ya luar biasa ya Indonesia itu. Makanya banyak bangsa negara lain sangat memberikan apresiasi yang sangat luar biasa. Indonesia dengan ribuan pulau, dengan ribuan bangsa, bahasa, suku bangsa ya, adat istiadatnya. Tapi kita bisa bersatu dalam naungan bangsa negara Indonesia. Itu kekuatan yang luar biasa. Sehingga orang lain memberikan apresiasi ya, negara-negara lain memberikan apresiasi ya. Luar biasa ya Indonesia, negaranya sangat luas ya, dibelah oleh kepulauan dan lautan, tapi tetap bisa menunjukkan satu kesatuan sebagai bangsa Indonesia. Nah, ragam kebinekaan bangsa Indonesia ini ada secara horizontal. Horizontal itu ke samping ya. Jadi ada setiap orang tuh beragam dari segi perbedaan apa aja, fisik, ras. Jadi antara manusia itu misalnya orang-orang Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, Sumatera, Kalimantan, Irian, mereka memiliki perbedaan fisik atau perbedaan ras. Nah, itu adalah keragaman secara horizontal. Ada yang lain diantaranya juga perbedaan suku bangsa. Ya, saya lihat ini ada Irian Jaya, ya, Bali di gambar ini ya. Jadi ada menunjukkan keragaman atau perbedaan suku bangsa. Dan itu harus kita hargai perbedaan tersebut ya, bukan untuk menjadi konflik, tapi untuk saling menguatkan. Kemudian ada lagi perbedaan agama. Nah, perbedaan agama itu ya yang kita akui di Indonesia ya, agama Islam, agama Kristen, Katolik dan Protestan, Buddha, Hindu ya. Yang terbaru Konghucu ya. Nah, itu adalah agama-agama yang diakui di negara kita. Nah, agama yang berbeda ini pun jangan sampai menjadi pemecah ya. Di dalam ajaran Islam pun perbedaan itu dalam Islam disebutkannya lakum dinukum ya, untuk semua agamamu, untuk agama. Selama dalam menjalankan ibadah itu tidak saling mengganggu, saling menghargai keyakinannya masing-masing, maka kerukunan berumat beragama itu sangat diajarkan di negara ini maupun dalam seluruh agama ya. Sehingga tidak ada tuh istilahnya saling mengecilkan agama satu dengan agama lain. Tetapi yang utama adalah dijaga, saling menjaga ya kemampuan atau dijaga ibadahnya masing-masing, menghormati keyakinan masing-masing ya, dan tidak boleh terjadi pencampur adukan antara agama satu dengan agama yang lain karena masing-masing punya kelebihan sendiri dalam menjalankan ibadahnya. Kemudian, anak sekalian, adanya perbedaan jenis kelamin. Kita akui ada laki-laki, perempuan. Ya, laki-laki dengan kodratnya sebagai pemimpin rumah tangga, perempuan tetap menjalankan kodratnya sebagai ibu rumah tangga, mengasuh anak, tetapi ada juga wanita-wanita yang bekerja. Nah, itu perbedaan itu tetap harus saling menghargai ya. Di dalam negara ini sangat betul-betul diajarkan ya, perbedaan jenis kelamin tidak menjadi penghalang bagi adanya upaya untuk memajukan diri. Nah, tentunya tentu dengan tetap mempertahankan etika moral ya dan tanggung jawab dari masing-masing profesi di setiap orang. Kemudian anak sekalian, ya secara vertikal pengertian kebinekaan tunggal itu adalah hubungan kita dengan Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Ya, manusia itu ada kebinekaan karena faktor horizontal sesama manusia, tapi dalam hal ini adalah kebinekaan dalam faktor vertikal, hubungan kita dengan Allah, Allah ya, atau hubungan kita dengan Tuhan. Dan di sini adalah contoh ibadah beberapa agama di negara kita. Ya, di sini Islam sedang ibadah sholat, ada Hindu, Buddha ya. Kemudian di sini ada Kristen, Katolik ya, Protestan. Nah, ini adalah contoh-contoh kegiatan ibadah. Dan di negara kita luar biasa, kita dapat beriringan ya, ibadah dijalankan masing-masing. Mungkin di Jakarta kita lihat ada Masjid Istiqlal bergandengan, di depannya ada gereja ya. Semuanya saling membantu. Misalnya yang satu ketika ada sholat Jumat, tempat parkirnya kurang. Nah, di sini gereja siap menampung mobil-mobil yang akan parkir. Atau sebaliknya ketika gereja sedang melaksanakan ibadah Natal ya, nah di situ mobil-mobilnya bisa nampung ke wilayah parkiran masjid. Itu adalah salah satu bentuk toleransi yang betul-betul ditanamkan di negara kita. Nah, anak sekalian, ada lagi yaitu kesenian daerah ya yang menjadi kebinekaan tunggal ikaan dan keanekaragaman di negara kita. Ada lewat pertunjukan rakyat, rumah adat, lagu daerah, pakaian adat, tarian daerah maupun alat musik daerah. Nah, itu sangat luar biasa ya. Contohnya barangkali ada rumah gadang, ada pakaian adat Sunda, kabaya gitu ya. Kemudian ada tarian daerah Jaipong, tari Bali, tari pendek ya. Kemudian ada tari dari Aceh ya, Irian, macam-macam. Alat musik pun macam-macam ya, ada angklung ya,
ada karawitan, suling, ya banyak ya jenisnya itu adalah menunjukkan kekhasan. Nah, ini ya, ini ada tari daerah Aceh, kemudian ini adalah angklung jadi khas Jawa Barat. Nah, ini adalah contoh-contoh yang menunjukkan bahwa banyaknya keragaman adat istiadat budaya, baik itu lewat kesenian daerahnya, cara berpakaiannya, dari cara berbicara, lewat bahasanya, suku, budaya, dan adat itu adalah keragaman yang Allah kasih pada kita semua di dalam bangsa ini. Tujuannya adalah untuk saling menguatkan lewat kesatuan bangsa negara Indonesia. Ya, nah sekalian untuk mereview, silakan nanti kalian berikan contoh-contoh perbedaan budaya yang ada di Jawa Barat, ya, Sumatera, Kalimantan, dan Irian Jaya. Kalian cari tuh ya, tugasnya adalah mencari contoh baju-baju yang menjadi ciri khasnya, kemudian lagu-lagu daerahnya, pakaian adatnya, ya, dan alat musik yang digunakan dari 4 daerah tersebut, ya. Dari Ibu sekian, nanti tugas kita lanjutkan dengan melihat penugasan yang ada di Google atau GCR Google Classroom, ya. Dari Ibu sekian, ya. Anak sekalian tetap semangat ya. Ingat, kalian adalah anak bangsa yang akan melanjutkan bangsa ini, ya. Pandemik masih berlangsung, tapi kalian tetap harus tunjukkan diri sebagai orang-orang yang bersemangat. Ingat, masa depan bangsa ini ada di tangan kalian. Ya, 5-10 tahun ke depan kalian yang akan memimpin bangsa ini. Jadi kalian tidak boleh menyerah dengan pandemik ini. Kami pun para guru terus berusaha memberikan inovasi dalam pembelajaran supaya kalian tidak bosan dalam belajar. Jadi semangat terus ya walaupun kalian belajar di rumah. Dari Ibu sekian, terima kasih. Semangat terus, stay tune terus, kalian memahami terus pembelajaran dari para guru dengan seksama dan ikuti serta jalankan tugas dengan baik. Dari Ibu sekian, lebih kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deh.